Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan supaya simple, supaya praktis, supaya nyaman teman-teman. Pagi ini saya akan membahas tentang apa tadi malam ya, perbincangan antara teman-teman di grup sharing solusi tentang cara menabung bagi pemilik toko bahan bangunan. Ini bagi pemula-pemula. Untuk menabung di toko bahan bangunan itu nggak usah ditabung teman-teman. Tabungan di toko bahan bangunan itu adalah merupakan aset atau merupakan persediaan. Persediaan itu merupakan juga tabungan. Daripada kita taruh di bank, setiap hari kita taruh katakan 500.000. Setiap hari kita taruh 1 juta. Kalau saya menurut saya, ya lebih baik kita belikan atau kita jadikan menjadi dagangan teman-teman. Karena kalau kita tabung di celengan atau tabung ya nggak apa-apa sih kalau ingin nampak nanti 1 bulan itu dapatnya berapa. Tapi setelah 1 bulan ya jangan ditabung dititipkan di tempat-tempat lain atau diinvestasikan ke tempat lain. Nah, investasi terbaik adalah investasi yang dijaga keamanannya. Kalau investasi ke toko kita sendiri, otomatis kan mesti terjaga keamanannya, saudara-saudara dan teman-teman. Kalau saya dari buka toko sampai sekarang, tabungan itu saya jadi tabungan itu semuanya itu saya jadikan dagangan, teman-teman. Kalau kita tabung di bank, kalau kita tabung di investasi yang lain, kan belum tentu kan dan tidak jelas. Kalau kita jadikan dagangan kita sendiri, umpamanya kita punya investasi katakan 5 juta, kita jadikan dagangan yang nilainya 5 juta. Otomatis dalam jangka waktu 1 bulan kan sudah berkembang. Makin lama makin berkembang, makin lama makin berkembang. Nanti ya itu juga merupakan tabungan asalkan kita tahu. Asalkan kita tahu aset kita awalnya buka toko itu berapa. Terus ada penambahan bulan ini berapa. Atau tahun ini kita menambah modal lagi karena dapat apa? Dapat warisan katakan. Ditambahin modal lagi. Nah, dari awal sampai akhir itu modal utama atau modal kita itu kan sudah terhitung. Katakan modal awal katakan 200 juta. Ditambah lagi ada penambahan modal lagi 100 juta. Penambahan modal ketiga 50 juta. Itu merupakan itu kan juga aset kita atau tabungan, bukan tabungan sih, modal kita, semuanya modal kita. Nah, setelah kita jadikan kita opnam, persediaan kita itu berapa? Persediaan kita untuk saat ini menjadi katakan 1 miliar selama 2 tahun. Padahal modal awal 500 juta. Lah itu kan sudah merupakan tabungan juga, teman-teman. Tabungan juga bagi kita. Cuman tabungannya nggak berupa uang. Tabungannya itu berupa dagangan. Sama saja, teman-teman. Daripada berupa uang atau ditabung di bank, itu berapa sih bunganya? Ya memang kelihatannya sih kelihatan ada kelihatan memang uang, kelihatan berupa uang. Cuman ya tidak keseluruhan kita jadikan dagangan. Ya kita ada persediaan sedikit atau berapalah uang cash atau uang tabungan yang itu kita ambil dari gaji kita atau kita ambil dari profit kita. Profit kita seandainya 1 bulan dapatnya katakan 15 juta. Yang kita ambil entah 5 juta atau berapa, yang 10 juta tetap kita jadikan dagangan lagi. Katakan profit kita 20 juta,
Atau kebutuhan memang agak banyak, berarti 10 juta kita ambil, yang 10 juta kita jadikan dagangan lagi. Sama saja, dagangan itu juga merupakan tabungan kok. Dagangan itu merupakan tabungan. Tidak akan apa namanya itu, tidak akan hilang, tidak akan hangus. Sama seperti kemarin. Ini toko saya alhamdulillah karena jalannya sudah dibuka, teman-teman. Jalannya sudah selesai, proyeknya sudah selesai. Ini jalannya sudah normal lagi. Penjualan alhamdulillah sudah mulai merangkak naik lagi. Nah, itu yang kemarin tabungan-tabungan saya itu kita keluarkan untuk bayar supplier-supplier. Itu juga sama saja, saya kira pindah saja dari utang menjadi modal gitu saja. Saya anggap seperti itu. Saya beli toko atau saya menyuntik dana ke toko itu, nanti utang kita kan hilang, utang kita kan berkurang. Yang ada kan modal, menjadi persediaan. Ya, seperti itu. Jadi meskipun kita investasi, meskipun kita menjual apa namanya itu, menjual harta kita, menjual emas-emasannya istri kita, itu tidak hilang, teman-teman. Ya untuk membayar supplier, kan otomatis utang kita kan berkurang. Cuman memang sekarang berupa dagangan, yang kemarin berupa perhiasan, sekarang berupa dagangan. Kalau sekarang sudah normal kembali, ya nanti dikembalikan lagi. Gitu loh teman-teman. Itu caranya, cara saya seperti itu. Makin lama makin berkembang, makin lama makin lengkap, makin lama dagangan kita makin banyak. Kalau kita belum baru toko berjalan, yang diributkan nabung, ya ditabung saja semua. Ya tapi nanti kalau ditabung ya nggak berkembang tokonya, teman-teman. Kayak gini, seandainya gini ya, saya modal toko awal yang ini, yang insya Allah saya buka itu, yang kemarin saya apa namanya itu, saya share itu, seandainya saya buka dengan modal katakan 200 juta. Setelah itu setiap hari atau setiap minggu kita ambil profitnya saja. Otomatis toko itu nanti ya nggak berkembang, ya dagangannya tetap itu saja. Karena apa? Profitnya tetap diambil. Nggak besar-besar toko itu akhirnya. Nggak besar-besar karena apa? Karena tetap ya bayi akan tetap menjadi bayi. Tidak akan menjadi besar. Sapi satu ya tetap sapi satu. Karena apa? Karena sudah diambil terus. Anaknya sudah diambil, untungnya sudah diambil setiap hari. Nah, kalau kita profitnya itu kita putar lagi, profitnya itu kita kembangkan lagi, lah otomatis nanti profitnya itu akan berkembang lagi, Saya dulu juga seperti itu, teman-teman. Modal juga nggak banyak, utang juga ya sama dengan begitu berjalan ya alhamdulillah, teman-teman. Makin lama makin berkembang, makin lama makin banyak, makin lama dagangan makin lengkap. Ya seperti itu. Kalau dagangan kita makin lengkap, otomatis transaksi makin banyak, penjualan juga lumayan. Begitu teman-teman. Itu nanti bisa kita rasakan kalau kita sudah berjalan di atas 5 tahun, teman-teman. Kalau masih awal-awal, saya kira masih ya merangkak lah. Namanya bayi itu kan nggak mungkin langsung bisa berlari. Kecuali apa namanya itu, kecuali memang tadinya modalnya sudah besar. Tadinya modalnya sudah besar, langsung begitu berjalan, begitu berbuka langsung besar, ya nanti otomatis besarnya juga cepat. Tapi kalau seperti saya dan teman-teman yang lain yang modalnya awal kecil, ya kita harus telaten, teman-teman. Orang Jawa bilang harus utun. Kalau terlalu berambisi terus belum sudah kepingin hal-hal yang di luar jangkauan kita, ya nanti yang tidak berkembang tokonya, yang berkembang malah gaya hidupnya, yang berkembang malah apa namanya itu mobilnya yang bagus, tapi tokonya biasa-biasa saja akhirnya. Ya kita harus
bisa mengatur lah, bisa mengatur mana kebutuhan, mana keinginan yang kita mampu atau yang kita tidak mampu, yang belum mampu. Nanti kalau sudah besar, kalau memang toko itu profitnya satu hari bisa di atas 3 juta, 2 juta, kebutuhan hidup anak kita cukup 500.000 lah, itu nanti nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan saya tetap ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan kita semua, termasuk teman-teman viewer-viewer, termasuk teman-teman subscriber. Semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat. Oh ya teman-teman, alhamdulillah, yang bagi teman-teman yang pesan rak putar seperti ini, alhamdulillah ini banyak yang sudah ready. Ternyata pesanannya alhamdulillah meludak teman-teman, karena memang ya harganya juga nggak mahal. Yang pesan banyak banget. Terus laci-lacinya juga seperti itu. Ini kiriman kemarin sudah diambil 1 pickup. Ini masih siap lagi. Ini kirim ke mana ini? Ini ke Tempuran Magelang. Ini masih belum dikasih nama. Alhamdulillah. Karena berbagi kepada teman-teman, akhirnya teman-teman sendiri juga yang butuh solusi, akhirnya ngambil laci-laci di tempat saya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi yang sudah pesan. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih belum ada saya dikomplain oleh teman-teman karena barang-barang saya yang sudah saya kirim, termasuk laci atau rak putar. Alhamdulillah yang sudah datang menyatakan alhamdulillah Pak, terima kasih, puas. Saya juga terima kasih karena sudah dibeli, karena sudah diorderi. Ya, itu merupakan rezeki tambahan bagi saya. Demikian, semoga kita semua bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.